kepada Mbak tentang kemusyrikan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan apakah Mbak pernah melakukan kemusyrikan tersebut? Di lingkungan saya atau di sekitaran saya pernah mengalami adanya kemusyrikan. Tetangga saya pernah memelihara tuyul. Di situ dia menganggap bahwa dengan adanya tuyul itu kehidupan dia lebih baik, lebih mendapatkan banyak uang untuk dia. Di situ saya melihat bukan seperti itu, malah sebaliknya. Keluarga dia itu malah seperti tidak kehidupannya itu kacau gitu. Seperti serba berkurang gitu ya, Mbak? Iya, dia malah merasa kurang. Cuman bagi dia melihara tuyul itu kehidupan dia, keuangan dia lebih baik gitu. Tapi menurut saya itu sudah di mata agama itu tidak baik, itu sudah termasuk kemusyrikan. Cuman bagi dia di situ dia tidak melakukan kemusyrikan bagi dia. Dan di situ juga kami sudah resah di lingkungan kami itu, karena salah satu tetangga kami ada yang mengalami kehilangan berupa uang lah, uangnya hari ke hari semakin berkurang itu. Dia ada menyimpan sebuah tabungan ya kan. Nah di situ kami makin yakin kalau di sekitaran itu memang dia melakukan kemusyrikan, karena ada juga yang mendapatkan foto atau tertangkap lah tuyul itu gitu kan. Kalau saya sendiri pribadi, saya pernah juga mengalami kemusyrikan. Iya, melakukan itu. Saya melakukan perobatan kampung. Contohnya itu seperti apa ya, Mbak? Perobatan kampung itu saya melakukan bedah ayam di suatu, kalau orang bilang dukun lah gitu ya. Tapi dia melalui ayat-ayat, dia baca ayat-ayat juga. Karena saya bisa melakukan itu, saya memiliki penyakit dahulunya. Penyakitnya itu memang sangat serius, tapi saya bawa ke medis, itu tidak terdeteksi kalau itu sebuah penyakit serius. Malah saya dibilang saya baik-baik aja gitu ya. Terus faktor apa yang mempengaruhi Mbak untuk datang ke tempat dukun tersebut? Karena di situ banyak yang mengasih tahu kalau dukun itu perobatannya manjur, cepat sehat lah orang yang ke sana gitu. Orang-orang banyak yang ke sana dan mereka mempercayainya. Mereka banyak yang bilang sekitar sebulan atau 2 bulan mereka sehat gitu kan. Dan saya ikut mereka lah kan. Terus setelah itu apakah Mbak setelah berobat dari sana ada kemanjuran penyakit Mbak yang Mbak alami? Tapi yang saya alami saya malah semakin memiliki penyakit gitu, bukannya malah sembuh, semakin bertambah-tambah gitu penyakit saya. Tapi saya bawa ke medis memang bilang itu penyakit memang dari pikiran atau saya memiliki mah katanya. Tapi saya tidak yakin kalau cuma itu aja, karena saya kayak ada kekuatan gaib itu yang mengganggu. Makanya saya mempercayai dukun dengan bedah ayam itu. Di situ bisa terdeteksi penyakit saya di bedah ayam itu. Kalau saya boleh tahu contohnya itu seperti apa ya, Mbak? Kalau membedah ayam itu, apakah penyakit kita kelihatan secara langsung atau gimana gitu? Contohnya itu seperti kalau misalnya di hati ayam itu, jika hatinya berwarna hitam pekat, itu tandanya kita memiliki penyakit yang serius atau yang di luar nalar lah, penyakit gaib bisa dibilang orang ya. Kalau misalnya dia medis, itu di bagian perutnya, di perutnya itu seperti ada bintik-bintik atau apa gitu. Itu dibilangnya memang kita ada masalah di bagian organ perut kita. Dan di situ memang di hati ayam itu berwarna hitam. Dan saya makin yakin kalau memang penyakit saya itu di luar medis, karena hati ayam itu berwarna hitam. Tapi makin lama saya bukannya merasakan penyakit saya itu sembuh,
malah makin bertambah-tambah gitu. Saya kadang tiap malam berpikiran tak kemana-mana, kadang saya tiba-tiba sedih sendiri gitu kan. Memang dibawa ke dokter, dokter mengatakan saya memang kayak punya penyakit masalah perut lah, mah gitu. Tapi dibawa ke dukun itu katanya bukan mah, itu ada gangguan gaib gitu, gangguan dari orang lain, dari makhluk lain gitu. Jadi saya percayalah, ada saya berobat selama sebulan. Ya, saya berobat itu 1 tahun yang lalu itu. 1 tahun yang lalu, dari saya dengar orang-orang yang udah kesana, kata mereka sembuh. Yang tadinya orang itu tidak bisa jalan, dia bisa jalan gitu. Jadi saya makin yakin saya kesana berobat selama sebulan waktu itu saya berobat. Tapi karena udah ketahuan saya bukannya malah sembuh, malah penyakit saya bertambah, di situ saya memutuskan untuk berhenti berobat di situ. Dan saya cobalah lagi ke medis, ke dokter, saya ikuti apa kata dokter. Dan banyak juga yang menyadarkan saya kalau perobatan itu sebenarnya nggak baik gitu kan, dan itu termasuk syirik atau musyrik. Disitulah saya berhentikan perobatan saya dengan dukun itu. Nggak ada saya sambung lagi, udah 1 tahun yang lalu lah sekarang. Dan alhamdulillah saya sekarang udah sembuh. Penyakit saya yang 1 tahun yang lalu sudah tidak ada sambung. Sekian atas waktu luangnya Mbak, saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama deh.